Yang kekurangan di medsos ini, informasi yang masih kurang di medsos ini yang harus dia gali untuk dia terbitkan di cetak, sehingga dia ada satu pembeda daripada yang sudah tampil di medsos. Kira-kira eksistensi isu kemanusiaan ini diramuh di media sosial, karena kan ini isu kan cukup, kalau dibilang cukup, bukan kurang diminati sih, cukup berat untuk diterima, apalagi di kalangan orang muda nih, karena kan targetnya kita orang muda. Halo teman-teman orang muda, khususnya ada di NTT. Jumpa lagi dengan Katong Kompak di channel YouTube Kompak Balu. Nah, kali ini kita kedatangan Om yang sering terjun di dunia media. Asik nih, sebentar nih kita akan dengar-dengar cerita-cerita tentang media sosial, nih media-media konvensional. Ini asik, seru, jadi tonton sampai habis. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Sisma. Mungkin langsung Om perkenalkan dulu Om. Saya Martin Bana, biasa dipanggil Aten. Saat ini sebagai pemimpin redaksi tim Kupang.com, media online-nya Timor Express, Jawa Post Group, dan juga Ketua Aji Kota Kupang. Ini menarik nih. Tadi Aji Kota Kupang. Mungkin Om ya jelaskan sedikit Aji itu apa itu? Jadi baik, AJI itu kependekan dari Aliansi Jurnalis Independen, salah satu organisasi profesi di bawah yang menjadi konstituen Dewan Pers, salah satu konstituen Dewan Pers. Dan AJI sendiri ini mengumpulkan kumpulan jurnalis-jurnalis yang ada di seluruh Indonesia yang berafiliasi ke Aliansi Jurnalis Independen dari berbagai platform media, ada yang dari cetak, ada yang dari online, ada juga yang dari televisi, ada yang dari radio juga ada. Bahkan di AJI itu ada mengakui jurnalis mahasiswa, pers kampus, dan juga blogger. Ya, kita mengakui itu. Jadi mereka sepanjang mereka itu bekerja sebagai pekerjaan jurnalistik, maka kita anggap mereka juga bagian dari jurnalis, seperti itu. Berarti AJI ini cakupan sudah cukup luas nih. Orang-orang media ini ada di sini, orang-orang jurnalis ini ada di sini. Nah, Om bicara tentang media, sekarang kan ada, kalau istilahnya kan media mainstream, mungkin kalau salah nanti Om bantu klarifikasi. Media alternatif, media-media sosial, terus media-media konvensional, media cetak. Nah, begitu tuh bagaimana Om tanggapannya? Maksudnya apakah kehadiran media-media sosial ini apakah membantu media-media cetak, media-media konvensional dalam menyebarkan suatu isu atau berita begitu, atau bagaimana Om? Baik, jadi gini. Ketika era kita kan gini, kita sekarang ini harus berperang melawan disrupsi media ya, masifnya perkembangan media saat ini terkait dengan teknologi informasi yang begitu pesat perkembangannya, maka lahir berbagai media dengan platform. Ada yang kalau media konvensional yang kita tahu ya koran cetak, ada majalah, ada juga apalagi televisi, ada radio. Nah, ketika datang platform media, orang kenal sekarang banyak media-media online, lahir media online. Ada juga seperti yang kita lakukan hari ini, ada podcast, ada YouTube, ya ada channel YouTube dan lain-lain. Jadi ada juga sekarang ada juga TikTok, orang bisa bikin berita di TikTok, macam-macam. Jadi semua memberi informasi kepada publik. Nah, informasi yang bagaimana? Nah, kalau media mainstream, dia memberi informasi kepada publik itu, dia mempertanggungjawabkan informasi itu secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau misalnya kita bicara soal medsos, itu kebenarannya masih dalam tanda petik. Artinya begini, perlu diuji lagi. Karena itu kita melihat adalah munculnya hoax dan lain-lain. Nah, itu kan datangnya kebanyakan daripada penyebaran media-media alternatif seperti ini. Jadi ada informasi yang seperti misalnya dia duduk saja di internet atau dia duduk di depan komputer atau laptop misalnya, dengan menggali dari berbagai sumber internet dan lain-lain yang dalam tanda petik belum jelas
informasinya atau jelas kebenaran informasi itu, dia bisa bagi ke yang lain. Jadi kadang-kadang kita terima link misalnya, kita belum baca selesai, belum pastikan bahwa ini benar atau tidak, betul atau tidak, maka kita sudah bagikan ke orang yang lain. Ternyata setelah kita sadari, wah ini medianya informasi salah, benar, belum bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau media mainstream misalnya, dia memberi informasi kepada publik bisa dipercaya karena sudah teruji. Dia harus check and recheck, pastikan semua, dan ada yang namanya asas perimbangan. Jadi berita itu harus berimbang, harus cover both side. Kapan berita itu tidak berimbang, dia akan ditinggalkan. Karena gini, kita bicara soal bisnis media, apalagi terutama media konvensional, itu adalah bisnis trust, bisnis kepercayaan. Kapan orang sudah tidak percaya media itu, dia akan tinggalkan. Seperti gitu. Nah, dengan medsos sekarang, makanya di para ahli atau para orang-orang yang terdahulu yang sudah lebih duluan sangat senior di media misalnya, ketika bagaimana kita supaya bisa tetap bertahan. Kita mengakui bahwa media mainstream ini sedikit tergerus, terutama cetak misalnya offline-nya turun. Itu ditandai dengan offline-nya turun. Misalnya gini, tahun kemarin itu Dewan Pers melakukan survei terhadap keberadaan media cetak melalui dia melakukan survei dengan ada lembaga lain yang dia gunakan, melakukan survei terhadap publik misalnya, dari umur sekian sampai umur sekian itu lebih banyak membaca di internet online ya. Yang membaca di media cetak atau mengikuti televisi dan lain-lain itu sedikit saja, dan umurnya sudah orang tua ke atas, generasi Y gitu. Nah, kalau seperti kita kan masih generasi Z dan lain-lain. Nah, ada yang generasi Alpha yang lahir dengan Z di tangan. Mereka sudah tidak lihat lagi itu. Nah, bagaimana media ini bisa bertahan seperti itu? Media mainstream ini mau bertahan dengan cara apa? Ya, bagaimana dia membuat konten sebaik mungkin sehingga menarik orang untuk tetap membaca media cetak itu, seperti itu. Jadi kita ini terus terang secara nasional media cetak itu mau diakui atau tidak turun, tapi dia masih ada. Jadi sekarang tinggal mengatur bagaimana memanage media itu. Media mainstream itu bagaimana kita memanage. Organisasinya harus baik, kontennya harus baik, sehingga tetap dipercaya publik, seperti itu. Dan karena media online ini kan, kalau saya kan pernah diskusi beberapa kali, kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap orang tuh punya potensi menyebarkan informasi. Nah, terus kita lihat sekarang media cetak juga akhirnya juga membuat medianya itu ada yang online yang bisa dibaca online seperti itu. Nah tadi kan bagaimana caranya kita mempertahankan ekstensi media cetak ini supaya tetap dibaca, tetap diminati sama orang-orang pada umumnya. Nah itu tuh bagaimana tuh kalau dari Om sendiri kemana? Kalau saya sih kayak lihat kadang kalau media mau beli koran kan contohnya tuh karena ada tugas clipping makanya cari koran. Betul. Nah itu bagaimana tuh? Nah memang itu yang tadi saya bilang, itu tantangan bagi kita terutama pada pekerja media mainstream, terutama dicetak. Nah sekarang misalnya ada satu kejadian di depan wilayah kompleks kita misalnya, orang yang punya medsos dan lain-lain sudah bisa langsung menyebarkan. Koran cetak baru bisa terbit besoknya, ya kan? Koran cetak baru bisa terbit besoknya. Nah, jurnalis yang pandai, manajemen redaksi yang pandai, dia akan melihat itu di mana sisi kekurangan daripada yang di medsos ini. Nah, yang kekurangan di medsos ini, informasi yang masih kurang di medsos ini yang harus dia gali untuk dia terbitkan di cetak, sehingga dia ada satu pembeda daripada yang sudah tampil di medsos. Atau misalnya begini, di medsos misalnya orang belum yakin nih, ini kejadiannya di mana, siapa-siapanya. Dia harus bisa melengkapi data-data itu dengan sedetail mungkin, selengkap mungkin, sehingga besok itu menjadi buruan orang yang mau ini. Sehingga koran itu harus menjaga kepercayaan. Dia harus tetap menjaga kepercayaan. Trust itu dia harus jaga. Kapan dia tidak jaga trust, maka dia akan ditinggalkan. Orang akan lebih percaya kepada medsos misalnya. Karena medsos pertama lebih cepat. Kalau ada yang salah cepat klarifikasinya. Langsung. Nah memang
kita harus menjaga konten. Konten itu kita harus jaga sehingga orang tetap mencari informasi itu, kebenaran yang sesungguhnya itu ada dicetak. Seperti itu. Jadi dan informasi itu harus lengkap. Tidak boleh informasinya misalnya sudah termuat di online, kita copy dari online tinggal taruh lagi dicetak, sama saja. Sudah tidak dibaca di online. Narasumbernya atau mungkin informasinya sudah terbatas, terlambat lagi. Karena orang sudah lihat di online. Seperti gitu. Nah, kita di Timor Resource misalnya menyadari ini. Akhirnya kita menyadari ini bahwa perlu ada yang namanya konvergensi. Konvergensi media itu artinya kan misalnya satu lembaga membuat beberapa platform media untuk satu tujuan yang sama, menyebarkan informasi, itu disebut konvergensi media. Ya. Jadi ada platform ada platform online-nya, ada platform cetaknya, ada bisa kan, makanya sekarang orang lihat banyak media itu dia cantumkan bisa dibaca di medsosnya, bisa di Twitter, bisa di IG, bisa di Facebook, bisa dengan gambar apalagi bergerak atau semacam video rekaman itu bisa dibaca di di channel YouTube juga. Nah, misalnya di online dia bisa pasang juga. Jadi itu yang namanya konvergensi. Nah, para ahli-ahli media misalnya mengatakan bahwa kita ini kan gini, kita ini dalam diskusi-diskusi tentang media, kita ini tidak bisa bilang medsos tidak boleh. Betul. Karena itu dia sudah ada dengan dia dengan sendirinya, dengan dia punya jalurnya. Kita media ini bagaimana? Nah, ada satu yang ditawarkan di situ adalah bagaimana kita yang namanya ada istilah namanya equilibrium. Keseimbangan baru. Keseimbangan baru misalnya gini, yang sudah di medsos, yang ada di ini, coba kita bikin dia menjadi ada satu yang seimbang. Informasi yang di medsos kita coba ambil, kita bikin dalam satu yang baik, kemasan yang baik, kita terbitkan juga di media mainstream, misalnya dicetak atau juga, di online juga di online juga gitu. Yang konvergensi tadi, sehingga dia menjadi informasi yang utuh di semua platform. Seperti gitu. Nah, misalnya gini, tiba-tiba ada informasi yang hoax. Kita juga di media mainstream harus bisa memastikan bahwa itu hoax atau betul. Nah, kita punya tugas adalah mencari informasi yang hoax tadi itu apakah betul atau tidak. Kalau tidak betul, kita menyampaikan ke media kita, lewat media kita menyampaikan ke publik bahwa ini tidak betul. Yang kemarin yang beredar itu ini tidak betul. Yang betul begini. Ya, makanya kan sekarang kan juga banyak ini ada gerakan-gerakan bahwa teliti dulu, cari tahu dulu, sharing sebelum share. Nah, itu kan gerakan-gerakan itu tuh supaya meminimalisir penyebaran hoax yang tidak diinginkan, yang malah menyebarkan kebencian. Nah, ini kan Kompak ini kan komunitas orang muda lintas agama. Nah, kita kan isu-isunya isu keberagaman, isu-isu kemanusiaan. Nah, bagaimana sih kalau di Om Aten sendiri kira-kira eksistensi isu kemanusiaan ini diramuh di media sosial? Karena kan ini isu kan cukup, kalau dibilang cukup, bukan kurang diminati sih, cukup berat untuk diterima, apalagi di kalangan orang muda nih, karena kan targetnya kita orang muda. Nah, ini nih bagaimana nih kalau di Om Aji, bagaimana sih menyajikan isu-isu kemanusiaan ini, isu disabilitas, keberagaman dan sebagainya nih Om? Baik, jadi memang gini, jadi kita tadi saya bilang kita di AJI. Kita di AJI itu ada yang namanya kode etik, kode perilaku. Nah, kita patuh pada yang namanya satu undang-undang pers dan juga kode etik jurnalistik. Kode etik. Nah, di kode etik jurnalistik itu ada satu pasal yang mengatakan jurnalis dilarang untuk mempertentangkan sara dalam pemberitaan. Itu tidak boleh. Sehingga ketika misalnya ada informasi-informasi yang berbau sara atau bertentangan dengan sara dan lain-lain, kita harus bisa menghindari itu. Maksudnya menghindari artinya kita harus bisa menyampaikan bahwa yang betulnya seperti ini. Kita tidak boleh mempertentangkan sara dengan saya contoh baca Nah, ini di kode etik AJI misalnya, jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi dalam masalah suku, ras, bangsa, gender, orientasi seksual juga.
Kita di kode etik kita begitu. Bahasa agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus, dan atau latar belakang sosial lainnya. Nah ini diaturannya di undang-undang mana biar ini teman-teman kita di kode etik tahu. AJI. Kita punya kode etik AJI seperti AJI ada kode etik sendiri ya. Jadi jurnalis kita diatur untuk patuh pada ini. Jadi ketika kita buat berita, kita tidak boleh mempertentangkan itu. Termasuk orientasi seksual juga. Misalnya ada yang bilang, ada yang soal LGBT misalnya. Ada yang tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh mempertentangkan itu karena itu kan urusan hak asasi, itu kan orientasi dia. Itu orientasi dia. Kita tidak boleh mempertentangkan itu dalam suatu pemberitaan misalnya. Nah misalnya ada lagi yang soal contoh misalnya ada yang berita tentang Ahmadiyah dilarang misalnya begitu. Itu tidak boleh juga. Karena soal kebenaran itu kan itu ada di Tuhan sih sebenarnya, ya. Tuhan yang ini. Nah, kita mengatur dengan hukum-hukum positif kita. Ketika hukum kita misalnya tidak melarang seperti itu, nah ini juga kita harus hormati itu. Jangan sampai kita dengan pengetahuan kita sendiri terus kita mempertentangkan itu. Nah, ini kan tadi kan ada aturannya. Berarti kalau ada yang langgar ada sanksinya nih. Nah, kira-kira nih misalnya kalau ada mungkin bukan media tapi jurnal oknum lebih ke oknum begitu dia yang profesinya jurnalis terus dia memberitakan dan ternyata itu membuat perpecahan. Maksudnya itu bagaimana tuh sanksinya atau bagaimana kelanjutannya itu seperti apa? Kalau biasa dari Om Aten sendiri pengalamannya bagaimana? Jadi begini, memang kadang-kadang ketika kita berhadapan seperti itu ya apalagi dengan kemunculan banyak media online sekarang ini kan gini, di Dewan Pers mengatur, di undang-undang itu mengatur kita mau bikin satu media misalnya harus berbadan hukum. Nah, dalam penjelasannya yang dimaksud berbadan hukum apa? Harus berbentuk apa? PT, perseroan terbatas misalnya. Nah, ketika dia berbentuk PT, maka dia harus mendaftarkan diri supaya dia harus mendaftarkan diri sebagai bagian daripada media yang profesional itu ke Dewan Pers misalnya. Nanti Dewan Pers melakukan proses verifikasi baik administrasi maupun faktual. Setelah selesai semua itu dia akan mengeluarkan satu sertifikat yang namanya sertifikat media bersertifikat atau tersertifikasi. Itu baru disebut namanya media profesional. Nah, kan banyak ini yang tidak. Kalau misalnya yang belum ini yang banyak yang tidak nih, kadang bikin kasus nih. Nah, memang itu kita tidak bisa ini. Banyak yang mengaku jurnalis dan lain-lain, tiba-tiba dengan modal sekian juta, 2 juta, 3 juta misalnya sudah bikin media online sendiri. Nah, memang ini juga kita tidak bisa larang, itu orang punya hak misalnya. Tapi kita sebagai publik atau masyarakat, kita harus bisa menilai itu. Ketika kita baca informasi itu, kita cari tahu ini media ini asalnya dari mana sih. Nah, dia punya status badan hukumnya seperti apa gitu. Terus nah misalnya gini, kalau dia tidak diragukan, misalnya ketika dia melakukan fungsi jurnalistik itu sesuai dengan kode etik jurnalistik yang ada 11 pasal itu, kalau dia paham itu dia melakukan itu secara baik, maka orang tidak akan mempersoalkan. Tapi ketika misalnya sudah tidak berbadan hukum, tidak patuh pada 11 pasal kode etik jurnalistik itu, apalagi undang-undang pers, maka itu gini, itu sebenarnya ranahnya pidana sih. Sebenarnya kan kalau ada pemberitaan dari media, misalnya cenderung media ini cenderung ternyata memecahkan begitu. Sebenarnya kalau masyarakat yang baca juga, masyarakat juga punya hak ya untuk melaporkannya. Betul. Dia gini. Jadi kayak misalnya gini, ketika ada masalah terkait dengan produk jurnalistik, maka masyarakat itu punya hak untuk mengadukan ke Dewan Pers. Ada ranahnya, ada jalurnya ke sana. Apa pengaduannya? Mengadukannya ke Dewan Pers. Nah, di Dewan Pers itu kita tidak perlu, karena Dewan Pers ini hanya ada satu di Jakarta. Kita dari Kupang juga bisa mengadu. Nah, kita juga dari Kupang bisa mengadu dengan membuka websitenya Dewan Pers, bikin pengaduan di situ, ada kolom pengaduan. Kita sampaikan semua di situ, link berita misalnya atau korannya kita foto, kita kirim. Nanti mereka akan lihat. Terus nanti mereka akan menyampaikan kayak ini. Kalau misalnya gini, kalau misalnya itu media itu tidak layak disebut media, dia akan bilang lapor pidana saja. Nah, kadang-kadang begitu juga. Tapi
terkadang kita lihat di Dewan Pers itu dia hati-hati sekali memang, sehingga memang kadang-kadang dia sudah menyampaikan bahwa ini produk jurnalistik pun, tapi kadang-kadang aparat keamanan pun tutup mata. Nah, seperti itu, tutup mata untuk memproses terus, kasusnya sudah ada. Nah, tapi memang gini, ketika masyarakat menemukan ada yang media yang betul-betul menulis satu berita yang mempertentangkan ini, sara, memecah belah misalnya, wah, itu tidak bisa didiamkan. Itu tidak bisa didiamkan. Harus itu, media punya tugas media adalah, fungsi media adalah fungsi edukasi. Ya, fungsi kontrol dan fungsi sosial, kontrol sosial tadi, dan fungsi hiburan ya. Bukan memecah belah. Tidak ada fungsi memecah belah, hanya ada fungsi ekonomi. Edukasi, juga di situ. Kontrol dan hiburan. Ada ekonomi juga, fungsi ekonomi ada di sana, karena ada yang platform itu kan, atau media itu kan menjalankan usaha bisnis misalnya di situ. Itu fungsi ekonomi ada di situ. Bukan fungsi memecah belah. Tugas media bukan itu. Karena itu di pasal 1 itu di Kode Etik Jurnalistik, wartawan dilarang bikin berita bohong. Iya. Sudah jelas itu sudah jelas tertera di situ. Nah, itu berita bohong tidak boleh. Itu sudah jelas. Itu penjelasannya banyak. Jadi bohong yang bagaimana itu sudah jelas semua. Seperti itu. Jadi yang namanya berita itu harus sesuai fakta. Iya betul, harus sesuai fakta ya. Jangan tidak boleh yang tadi di situ itu tidak boleh di undang-undang pers juga ada kok soal soal tadi itu memecah belah. Jadi menjaga toleransi, ini menjaga perdamaian itu memang ini bukan keharusan, tapi memang itu kewajiban dari media, kewajiban untuk kita semua juga ya. Iya. Jadi kalau kayak ada yang ini media yang sifatnya cenderung menyimpang, melanggar kode etik itu. Ya, itu harus adukan dong. Tidak boleh didiamkan, harus diadukan. Karena ketika kita diamkan, berapa orang yang, apalagi misalnya dia bikin berita terus di-share kemana-mana, berapa orang yang dikorbankan karena itu. Bisa menimbulkan perpecahan. Dan itu bukan tugas media gitu. Media itu ada istilah yang namanya jurnalis profetik. Itu menjalankan tugas kenabian. Nabi itu seperti apa tugasnya, itu yang harus dia jalankan. Mewartakan, berbagi kabar baik begitu ya. Nah ini ya, ini kayaknya kita juga sudah lumayan panjang nih untuk bicara. Nah, mungkin singkat saja dari Om Aten sendiri, kira-kira ini apa yang kira-kira ke depan, karena kan ini pasti tantangan nih, kayak tadi media mainstream ini itu kan tantangan. Nah, kira-kira ini sebagai penutup nih, apa yang Om Aten mau sampaikan supaya kita semua media ini ada membantu menyampaikan berita baik kepada masyarakat begitu. Baik, jadi begini, pesan saya, kita ini apalagi jurnalis ini, kita betul-betul, yang pertama kita harus ingat Undang-Undang 40 tahun 99, dan ada 11 pasal di situ terkait dengan kode etik jurnalistik. Itu jelas, itu patokan yang harus kita pakai. Untuk jurnalis profesional dia harus pakai itu. Di kapan dia bergerak di luar itu, maka itu tidak disebut jurnalis profesional lagi, itu jurnalis abal-abal nanti disebut. Nah, memang tantangan kita ke depan adalah berhadapan dengan disrupsi media. Era disrupsi media ini kita tidak bisa bendung. Itu dia sudah datang, ya kita harus bisa bagaimana supaya istilahnya dalam tanda kita mencari selamat di antara itu. Jadi memang kita harus bisa berada pada bagaimana kita di bagian dari keseimbangan baru tadi itu, equilibrium tadi. Nah, sehingga disrupsi yang begitu masif dengan media, banyak platform media datang itu, kita harus bisa media mainstream itu harus bisa melihat itu di mana peluang yang bisa diambil untuk tetap mempertahankan. Karena dulu ketika koran cetak itu datanglah radio, orang bilang nanti koran cetak mati, ya kan? Jadi sampai sekarang koran cetak masih eksis nih. Terus begitu datang televisi, orang bilang radio akan hilang. Tapi radio masih ada. Nah, sekarang dengan masifnya ini, orang banyak bikin kanal YouTube video, dan lain-lain, lewat gadget sudah bisa lihat. Nah, orang bilang ini ancaman buat televisi dan lain-lain. Tapi masih bisa. Banyak istilahnya dia terus berproses, sehingga karena teknologi
teknologi ini terus berkembang sehingga ada keseimbangan di situ. Itu yang namanya equilibrium. Sehingga memang satu buat kita adalah jurnalis ini, kita ketika ada yang namanya mempertentangkan sesuatu perbedaan itu kita harus hindari. Kita harus hindari karena dan bagaimana kita harus bisa berada pada titik tengah untuk mempertemukan yang berbeda itu. Misalnya mempertemukan untuk bukan bagaimana membuat mereka jadi sama, tidak, tapi perbedaan itu diterima sebagai bagian dari suatu karunia membangun daerah ini atau membangun bangsa kita gitu. Jadi berbeda itu indah sih sebenarnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita semua sama, laki-laki semua, tidak ada perempuan misalnya, kira-kira bagaimana ini dunia, saya sudah tidak tahu lagi. Atau hanya perempuan semua. Nah, seperti itu. Jadi berbeda bukan beda-bedakan gitu ya. Berbeda bukan harus kita beda-bedakan, tapi berbeda itu adalah bagian dari karunia untuk kita bersatu bagaimana membangun bagian kita yang ada di dalam sebagai bagian daripada anak bangsa, membangun ini dalam suatu kebersamaan, saling melengkapi, saling bekerja sama begitu. Betul. Jadi misalnya kan kalau di media kita ada tagline yang namanya tumbuh bersama dalam kebersamaan. Tumbuh bersama dalam kebersamaan. Jadi kita walaupun berbeda-beda tapi kita tetap tumbuh bersama dalam kebersamaan. Seperti itu. Oke, menarik sekali, asik sekali teman-teman. Teman-teman, saya yakin pasti di luar sana nih masih banyak yang mau tahu tentang media, tapi mudah-mudahan mungkin ada part selanjutnya tentang media ini seperti apa. Nah, mungkin satu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, kita semua tuh punya hak menyampaikan pendapat, tapi menyampaikan pendapat yang bertanggung jawab dan ini sesuai dengan fakta itu kewajiban. Jadi bukan kalau menyampaikan pendapat tidak jelas asalnya, tidak jelas apa maksudnya, ternyata pendapatnya itu malah menimbulkan perpecahan, itu bukan hak yang kalian harus mengklaim seperti itu. Itu kalau menurut saya, tidak tahu kalau menurut teman-teman seperti apa. Teman-teman bisa komen. Nah, kira-kira selanjutnya kita membahas isu apa nanti? Kita tunggu episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.